pikiran adalah yang membuat kebaikan, keburukan, yang menyebabkan kehancuran atau kebahagiaan, kaya atau miskin, gitu. Selain ada nasib baik, tapi nasib baik kan tidak bisa kita manage gitu ya. Nasib baik bisa bertemu ketika kita bekerja keras dan kita menyiapkan kompetensi kita. Dan ketemulah itu kesempatan, nah itu juga sebagai keberuntungan gitu ya. Jadi artinya ada kesiapan dan ada kesempatan gitu. Ini yang membedakan antara motivasi, tujuan personal, tujuan sosial, dan proses yang berbeda. Karena level kesadaran kita berbeda. Sayangnya di dunia ini, kebanyakan adalah di pride. Jadi pride ini misalnya begini, oh saya mengembangkan diri terus, tapi kan saya juga kalau harga diri saya kesinggung, itu luar biasa saya marahnya. Kebanyakan di dunia, masyarakat, itu posisinya banyak ada di sini. Sedikit ada di sini. Nah ini yang menjadi perhatian kita semua, apalagi kalau di HR ya, itu menjadi perhatian kita semua, karena akan mempengaruhi keseluruhan dari organisasi. Nanti karena ini akan terkait dengan stres kerja. Ada makro itu berarti lingkungan dan organisasinya, meso adalah departemennya, apakah finance, accounting, medis dan non-medis kalau yang di rumah sakit gitu ya. Kemudian mikro adalah individunya. Nah, ini nanti menjadi kunci di tempat stres di tempat kerja, termasuk stresornya itu apa. Kita harus bedakan di integral holon dari organisasi. Ini adalah ciri-ciri kita stres di tempat kerja. Mudah marah, mudah tersinggung, dan sering gelisah. Sering tidak punya motivasi, atau sulit untuk fokus, atau konsentrasi kan, sulit untuk fokus. Terus terjadi perubahan tidur atau pola makan. Jadi tidurnya terjadi perubahan. Yang biasanya tidurnya 5 jam, segar, tidurnya jadi 8 jam. Dan nggak segar. Atau tidurnya kesedikitan. Pola makan juga begitu. Ada kan orang kalau stres, makannya tambah banyak, ada orang yang nggak doyan makan. Artinya terjadi perubahan pola makan. Kemudian tadi sulit konsentrasi atau sulit fokus. Kemudian ada kecenderungan serampangan ketika mengambil keputusan. Ada juga gangguan psikosomatis, fisik dan psikis. Contohnya misalnya mahnya sering kumat, atau ya di belikatnya itu pegel. Nah itu sebenarnya psikosomatis. Termasuk yang terus muncul alergi itu juga sebetulnya psikosomatis juga. Nah yang paling berat adalah ketika kita sudah mulai mudah cemas dan apatis. Artinya level stres kita sudah mulai tinggi karena sudah masuk ke cemas. Ada stres yang baik kan, eustress, stres yang baik. Tapi sejauh mana sebetulnya? Karena gini, wah kalau saya dalam kondisi tertekan tuh ide kreatif saya keluar. Kalau sekali-sekali iya, tapi kalau sering kali itu nanti kan jadinya di-stres juga gitu. Konsep ini nanti kita harus 3 langkah mengatasi tekanan. Itu yang pertama, bisa nggak diabaikan itu selesai. Karena kadang-kadang tekanan itu bisa cukup diabaikan saja, sebetulnya masalah itu bisa selesai. Apakah bisa? Kalau bisa, ya sudah diabaikan saja. Kalau nggak bisa, kita ambil langkah kedua, ubah situasinya. Kalau kita mengalami tekanan, kita diminta untuk mengubah situasinya. Kalau diabaikan tidak bisa. Maksudnya mengubah situasinya gimana? Nah, tergantung sumbernya penyebab tekanan itu apa, kita diminta untuk mengubah. Nah, ini kalau untuk individu ya, wah saya punya atasan yang nggak enak sekali, gampang stres, gampang marah. Bisa nggak kita ngubah situasi? Paling kita kalau ngubah situasinya ya begini, kalau kita datang ke beliau menceritakan masalah, ya kita sambil menceritakan alternatif solusi, supaya dia nggak tambah stres. Paling itu kan kita bisa mengurangi. Tapi kan kita nggak bisa ngubah karakternya dia. Ya berarti yang kita perlu ubah adalah persepsi kita terhadap situasi itu. Oh ini berarti melatih saya, beliau itu jadi guru saya gitu ya. Jadi ubahlah persepsi kita terhadap situasi itu.